Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Oktaviani dengan nomor BP 211011550138. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan revolusi industri 1 sampai revolusi industri 5. Revolusi industri 1 merupakan sebuah revolusi di bidang industri yang pertama kali yang terjadi dan tepatnya pada abad ke-18 pada periode tahun 1750 hingga tahun 1850. Revolusi ini ditandai dengan adanya penemuan mesin uap yang digunakan dalam proses produksi sebuah barang. Pada era ini juga terjadi perubahan besar pada cara manusia dalam mengelola sumber daya yang ada serta memproduksi sebuah produk, khususnya pada beberapa tempat sebagai berikut, yaitu pertanian, manufaktur, transportasi, dan juga teknologi di seluruh dunia. Revolusi industri ini merupakan pertama kali munculnya di Britania Raya yang pada akhirnya tersebar di seluruh negara yang ada di daerah Eropa Barat, yaitu Amerika Utara, Jepang, dan pada akhirnya di berbagai negara di dunia. Sebelum adanya revolusi ini, proses sebuah produksi maupun jasa merupakan suatu hal yang sulit karena memakan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Dengan adanya revolusi tersebut, segala proses produksi akan menjadi murah, efisien, dan terjangkau. Pada era tersebut, transportasi internasional yang digunakan adalah transportasi laut yang masih menggunakan serta mengandalkan tenaga angin yang tidak selalu bisa kita andalkan. Dengan adanya penemuan James Watt tersebut, penggunaan tenaga angin pada alat transportasi pun semakin berkurang dikarenakan penggunaan mesin uap diperkirakan murah dan efisien. Revolusi tersebut memungkinkan bangsa Eropa untuk dapat mengirim kapal perangnya ke seluruh penjuru dunia dengan jangka waktu yang lebih singkat dan efisien. Namun selain adanya penjajahan tersebut, revolusi industri yang terjadi memiliki dampak lain terhadap lingkungan, yaitu pencemaran lingkungan akibat asap yang dikeluarkan mesin uap dikarenakan melakukan proses pembakaran kayu serta batu bara yang menyebabkan polusi udara serta munculnya limbah pabrik. Berdasarkan sumber yang ada, revolusi industri 1 yang terjadi di zamannya berhasil dalam mendongkrak perekonomian yang ada, di mana selama lebih dari 2 abad setelah terjadinya revolusi ini, terjadinya peningkatan rata-rata sebesar 6 kali lipat pendapatan per kapita di berbagai negara yang ada di seluruh dunia. Pahami lebih dalam pada buku-buku lainnya. Baiklah, revolusi industri 2 yaitu kemunculan terjadinya pada awal abad ke-20 yang dikenal dengan revolusi teknologi. Revolusi industri yang terjadi ditandai dengan adanya penemuan tenaga listrik yang membuat mesin uap yang terjadinya sering digunakan dalam proses produksi semakin lama digantikan dengan adanya tenaga listrik tersebut. Namun, terdapat kendala yang dapat menghambat sebuah proses produksi yang terjadi di sebuah pabrik, yaitu permasalahan transportasi. Di akhir tahun 80-an, transportasi mobil mulai diproduksi secara massal. Namun proses tersebut tidak membuat transportasi mobil lebih singkat dikarenakan setiap kendaraan yang ada harus dikait dengan dari awal hingga proses akhir. Revolusi tersebut menyebabkan proses yang menjadi berubah keseluruhan. Dengan adanya tersebut, proses produksi mobil tidak lagi memerlukan banyak tenaga kerja untuk merakit dari awal hingga akhir. Selanjutnya, revolusi industri 3. Kemunculan revolusi industri 3 yang terjadi pada akhir abad ke-20 ditandai dengan adanya teknologi digital serta internet. Berdasarkan sosiologi Inggris, yaitu David Havery yang mengemukakan cara pandangannya mengenai revolusi industri yang terjadi di masa ini sebagai sebuah proses pemampatan ruang yang semakin tersempit. Jika dibandingkan dengan revolusi industri terdahulu, di mana revolusi industri yang pertama yang dipicu dengan adanya mesin uap, revolusi 2 yang dipicu dengan adanya dan berjalan juga tenaga pembangkit listrik, dan revolusi industri 3 ini dipicu dengan adanya berbagai mesin yang dapat bergerak dan juga berpikir secara otomatis yang dibuat dalam bentuk komputer dan juga robot. Selain itu, puncak revolusi industri 3 ini sendiri ditandai dengan adanya revolusi digital, di mana yang membuat ruang serta waktu
yang ada lagi menjadi sebuah jarak. Jika dibandingkan dengan revolusi 2 dan inovasi mobil yang mempersingkat waktu dan jarak yang ada, revolusi industri 3 ini menyatukan keduanya, di mana era digital yang terjadi mengusang waktu yang sebenarnya di sisi kelayakan. Salah satunya komputer yang pertama dibuat, inovasi yang dikembangkan pada Perang Dunia yang kedua yang digunakan sebagai mesin untuk memecahkan kode buatan Nazi. Baiklah, selanjutnya yaitu revolusi industri yang keempat. Revolusi industri yang keempat yang terjadi pada awal abad ke-21 merupakan sebuah revolusi di mana manusia telah menemukan pola baru dengan adanya kemajuan teknologi yang begitu cepat sehingga mengancam berbagai perusahaan lebih konvensional. Berdasarkan pengalaman terdahulu, perkembangan industri yang ada sendiri dan memakan banyak korban yang membuat kemunduran berbagai sektor. Menurut Kanselir Jerman yaitu Angela Merkel pada tahun 2014 menyatakan arti revolusi industri 4 sebagai sebuah transformasi konvensi dari segala aspek produksi terjadi di dunia industri melalui pengembangan antara teknologi digital serta internet dengan industri konvensional. Selain itu, dengan adanya revolusi 4 ini sendiri mengubah perspektif di mana ukuran perusahaan bukan lagi menjadi sebuah jaminan, tetapi bagaimana sebuah perusahaan dapat beradaptasi dan memiliki kelincahan merupakan sebuah kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan serta prestasi yang ada. Baiklah, selanjutnya yaitu revolusi yang kelima. Revolusi yang kelima yaitu prediksi revolusi industri. Hingga saat ini kita sudah melihat adanya industri yang pertama yang ditandai dengan adanya era kebangkitan mesin, revolusi industri 2 yang ditandai dengan adanya kebangkitan transportasi dan otomatis, revolusi 3 yaitu ditandainya adanya era kebangkitan dari komputer atau komputasi, revolusi industri 4 yang ditandai dengan adanya era kebangkitan internet. Diperkirakan oleh Jepang yang mengumumkan akan kemungkinan revolusi konsep industri 5 yang disebut sebagai era kebangkitan society. Konsep yang diusung pada industri 5 sendiri akan lebih fokus terhadap kombinasi antara pendayaan gunaan antara berbagai aspek seperti manusia, data, serta teknologi. Walaupun memiliki kemiripan dengan era revolusi tersebut, namun kedua era ini sama sekali berbeda berdasarkan fokusnya. Pada revolusi 4 memiliki fokus ke efektif produksi dan sedangkan revolusi industri 5 ditunjukkan lebih berfokus kepada kesehatan masyarakat dan keseluruhan hal yang sudah siap untuk menghadapi era revolusi industri 5 ini adalah perusahaan pelayanan serta objek online maupun perusahaan penggalaan dana. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.